bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka lekas bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berjumpa lagi dengan saya Dina Madalia dari SMK Negeri 1 Gunung Labuhan, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Wekanan. Oke, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Piki Cindika Tiara. Beliau adalah guru dari desain grafis dari SMK 1 Gunung Labuhan. Oke, Assalamualaikum Bu Piki. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Ibu kabarnya? Alhamdulillah sangat baik. Oke. Ibu gimana beberapa hari ini pembelajaran di kelas? Sangat baik. Sangat baik, alhamdulillah berjalan juga dengan lancar. Anak-anaknya juga ya Bu ya. Oke. Bu, tujuan saya kita mengadakan percakapan ini, yang telah kita sepakati kemarin ya Bu ya, bahwasannya hari ini kita akan mengadakan pra observasi ya Bu ya. Jadi Bu Cindy di sini setelah nanti saya akan mengamati bagaimana proses pembelajaran Ibu di kelas ya Bu ya. Sebelumnya saya akan melakukan supervisi terlebih dahulu Bu. Gitu. Adapun tujuan supervisi di kelas yaitu mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran Ibu di kelas gitu yang Ibu lakukan. Kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi Bu? Sebagaimana persiapan awal Ibu gitu untuk nanti melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap Ibu, agar Ibu lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik di kelas gitu. Terus gini Bu, ada beberapa pertanyaan ya Bu yang akan saya sampaikan kepada Ibu nih sebelum kita melakukan observasi. Jadi ada beberapa ya Bu ya yang saya tanyakan dengan Ibu. Nah yang pertama Bu, berkaitan dengan tujuan Ibu, kira-kira apa sih Bu tujuan Ibu yang ingin Ibu capai? Baik Bu, untuk pengembangan area mungkin saya akan menggunakan dua, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Oke, berarti Ibu menggunakan dua area gitu ya Bu ya, area pengetahuan dan area keterampilan. Oke, baik Bu. Terus? Mungkin yang pertama nanti saya akan meminta siswa untuk menguraikan hasil telah dari observasi. Lalu yang kedua itu nanti di area keterampilan saya akan menyuruh anak-anak untuk melakukan rangkuman. Berarti bagian akhir ya Bu ya. Oke baik. Dan yang kedua Bu, pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajaran ataupun dari metode pembelajarannya bagaimana sih Bu? Ya baik Ibu, di sini mungkin saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional mereka. Kemudian saya akan membagi mereka menjadi beberapa kelompok dengan sesuai kemampuan, keterampilan, dan keaktifan dari siswanya Bu. Dan untuk model itu saya menggunakan pembelajaran basis masalah atau based learning. Dan metodenya saya menggunakan diskusi kelompok dan tanya jawab serta penugasan. Serta penugasan berarti Ibu nanti keterampilannya siswanya itu model pembelajaran menggunakan based learning gitu ya Bu ya. Terus metodenya Ibu menggunakan diskusi kelompok terus tanya jawab gitu ya Bu ya. Oke baik Bu. Untuk selanjutnya, jadi rancangan yang Ibu terapkan di kelas nih, yang Ibu ajarkan nanti menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan sosial emosional menggunakan model pembelajaran problem based learning tadi ya Bu ya. Jadi diskusi kelompok, penugasan juga dan tanya jawab. Berarti itu nanti anak-anaknya berarti kelompok dibagi berapa kelompok kira-kira Bu? Mungkin nanti saya bagi menjadi 3 kelompok. Oh, menjadi 3 kelompok gitu ya Bu ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya, media apa sih yang akan Ibu gunakan di kelas gitu nanti? Mungkin yang media yang saya gunakan nanti di kelas, saya menggunakan beragam contoh teks dari hasil observasi, LKPD dan juga laptop tentunya. Berarti LKPD, laptop yang akan Ibu gunakan gitu ya Bu ya. Oke, baik Bu.
Untuk selanjutnya nih, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut gitu? Dan di hari apa Bu? Dan di kelas berapa juga nanti? Dan jam berapa gitu yang kira-kira nanti yang Ibu akan ajarkan gitu? Mungkin saya nanti di hari Selasa bisa Bu. Kebetulan saya juga ada di jam ketiga dan keempat di kelas 12 multimedia. Berarti di kelas 12 multimedia Bu ya? Iya. Oke, baik Bu. Jadi nanti di hari Selasa esok Ibu akan melakukannya kan ya Bu ya? Jadi nih, setelah nanti Ibu melakukan kegiatan observasi itu atau pembelajaran di kelas, nanti kita adakan lagi percakapan ya Bu ya. Nah, percakapan itu yang dinamakan pasca observasi Bu. Jadi yang ini kita lakukan itu pra observasi, observasi, nanti pasca observasi. Jadi setelah nanti saya amatin Ibu di kelas, nanti kita berbincang-bincang lagi Bu, yaitu pasca observasi gitu ya Bu ya. Oke. Sebelum mengakhiri pembicaraan kita ini Bu, apa sih yang Ibu dapat dari percakapan kita ini Bu? Saya mungkin mendapatkan gambaran dari media apa saja yang saya gunakan untuk kegiatan pembelajaran. Kemudian nanti mungkin saya bisa menyiapkannya terlebih dahulu. Dan saya juga punya gambaran tentang pelajaran apa yang akan saya terapkan dari percakapan kita hari ini. Oh, berarti biar Ibu itu lebih matang ya Bu Iya, ya gitu. lebih siap. Pembelajarannya berarti sudah disiapkan, metodenya sudah disiapkan gitu ya Bu ya. Oke, baik Bu, terima kasih ya Bu waktunya sudah berbincang-bincang dengan saya percakapan observasi ini. Sampai ketemu nanti di pasca observasi gitu. Oke, demikian percakapan kita hari ini ya Bu ya. Sampai bertemu di kegiatan di kelas esok ya Bu ya. Berarti kita bertemu di kelas besok. Oke, terima kasih Bu Cindy. Oke, Sama-sama Ibu. sudah kita. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak. Gimana kabarnya hari ini? Siapa yang ditinggal maksudnya? Sultan. Apa keterangannya? Apa? Mau masuk Sultan? Iya Bu. Oh, tadi sudah masuk ya? Sudah. Masuk Bu. Kok dia enggak bahkan? Berarti dia ngikut pacarnya tadi ya? Enggak. Oke. Kita hari ini pelajaran desain media. Hari ini sesuai dengan yang Ibu bilang kemarin kan kita mau buat kelompok ya Nea. Jadi modul kemarin udah dikasih kan? Sudah. Udah pada baca? Sudah. Jadi hari ini kita materinya hari ini kita akan membahas konsep multimedia interaktif dengan storyboard. Jadi di sini siswa tujuannya itu untuk bisa menjelaskan fungsi multimedia. Terus
multimedia. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan prosedur pembuatan multimedia interaktif. Jadi sekarang Ibu mau kalian bagi kelompok. Ini ada berarti ada 12 anak ya? 12 anak dibagi 2 berarti 7. Dihitung dari kamu. Jadi 1, 2, 1, 2, 3. Mulai. 2. Enggak. 3. Iya. Terus Belum makan. Dua. Sekarang kelompok yang 1, yang 2. Ingat 1 ya? Yang kelompok 1 mana? Oh. Nah, situ kelompok 2 di situ. Sini. Dua. Satu di sini, 2 di sana. 1 nih Kak. Oh, dua. Yang mana satu? Satu dulu. Ini. Lagi itu kelompok 1 di sini. Kelompok di sini. Kau berapa ya? Kursiku tadi awal. Jadi materi yang ini kalian cari pengertiannya, fungsinya, tujuannya, serta contohnya ya. Nanti maju satu-satu. Satu kelompok. Ya, contohnya juga di sini. Ya, di kelompok 2 storyboard, kelompok 1 konsep multimedia interaktif. Kemudian kemarin udah selesai. Sekarang ujian. Apa ya? Dulu. Ingat ya? Ingat itu nyampe bukunya. Oh, bisa. Ini apa semuanya? Angkat satu.
Apa fungsi dari Indonesia? Sudah fungsi kan? Belum. Iya fungsi. Itu aja. Terima kasih. Udah pakai nggak ya? Bawa mana? Bawa mana? Fungsinya ada. Tujuan pembelajaran jelas kasih waktu. Beli follower itu permanen ya? Ada permanen? Di mana? Ini aja lah. Di setelah kamu beli di toko udah masalah. Dua itu tadi. Dua. Ya udah kelompok 2 aja dulu, sisanya lihat HP nggak apa-apa sih. Dua kan? Woi katanya Jadi ada yang apa menurut kertas, ada yang sebagian, tapi dalam satu kelompok itu harus kena semua baca di depan. Nanti ada tanya. Nanti siap-siap kelompok satu tanya ya, tanya. kita Ya, 1, 2, 3. Alhamdulillah dulu. Kelompok 2 sudah maju nak? Bentar lagi Bu. Sedikit lagi Bu. Kami lagi berdiskusi. Moderator Bu. Sabar Pin. 1, 2, 3. Kami dari Bapak 2 maju. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai storyboard. Pagi-pagi minum teh hangat, sedangkan terasa senang. Layaknya kami
penilaian. 3. Penghematan waktu dan biaya dengan perencanaan yang matang melalui storyboard. Kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi saat produksi dapat dihindari. Manfaat storyboard: 1. Meningkatkan kreativitas, 2. Memperjelas alur cerita, 3. memudahkan evaluasi, 4. meningkatkan kualitas visual. Contoh penggunaan storyboard: 1. Film dan animasi, iklan, presentasi, video game, aplikasi mobile. Dia yang kisahnya singkat tapi kenangannya melekat. Hal apa yang perlu dipersiapkan sebelum storyboard dibuat? Persiapan sebelum pembuatan storyboard. Yang pertama, pemahaman yang mendalami tentang konsep, yaitu ide utama, target audiens, dan tujuan. Yang kedua, riset dan referensi. Riset dan referensi menyangkut dari gaya visual, setting, dan karakter. 3. Struktur cerita. Struktur cerita yaitu alur cerita, adegan kunci, dan tema. Alat dan bahan, software, perangkat keras, dan bahan manual. Ya. Ada lagi? Sudah? Belum. Cukup. Sudah, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kalian belum ketemu kuis ya? Masih ada yang sendiri. Kita ice breaking dulu ya. Ya, Jadi ice breakingnya tentang flora dan fauna. Tahu? Flora, dua. Fauna. Jadi ibu minta perwakilan satu kelompok satu orang. Kalian sweet dulu. Sweet sampai yang menang flora. Jadi sedikitnya sambung kata dari huruf terakhir. Misal, kamu apa Korea? Flora. Bunga. Nanti ada terus nyambung lagi apa? Nyambung lagi apa? Nyambung nggak? Flora juga di situ. Soalnya hewan kucing. Dia itu apa? Berarti kamu yang di sini. Iya. Biar keluarga itu. Jadi yang menurut itu sama. Ini duluan. Sini langsung ke sini, tunjuk orang. Kalau nanti dia bawa, berarti nanti nunjuk ke sini ya. Jadi misalnya di sini buat A, misalnya di sini Buat.
Singa, serigala ini. Singa. Iya. A berarti ya. Anggrek. Sini. Ayam. Sini. Jelita, apa? Tunggu lagi. Ayo hitung. Itu ulang. Ikan. Iguana darat. A ujungnya. Siapa? Iya. Iguana darat. A ujungnya. Siapa? Iya. Masa nggak tahu lawan aku? Aduh. Lanjut lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan konsep multimedia interaktif. Saya langsung ke Zria. Alia Dara. Eja Ramadan. Pengertian multimedia. Multimedia adalah gabungan dari beberapa media yang digunakan untuk menyampaikan informasi seperti usaha, gambar, teks, dan animasi. Multimedia berasal dari kata multi yang berarti banyak dan media yang berarti pengantar. Manfaat tujuan dari multimedia interaktif yang dikembangkan antara lain memperjelas materi dengan gambar dan animasi yang menarik, melatih kemampuan dengan berbagai kegiatan mencoba. Kesimpulan, multimedia adalah beberapa media yang terintegrasi sebagai alat untuk menyampaikan informasi seperti teks, gambar, suara, video, dan animasi. Teori pemrograman multimedia lebih mengedepankan pemahaman konsep dan beberapa media tersebut kepada mahasiswa. Ada yang mau bertanya? Ada Silahkan. Apa itu? manfaat multimedia bagi di sekolah. Saya menjawab. Pembelajaran secara umum adalah membuat proses pembelajaran lebih menarik, interaktif, mengurangi jumlah waktu pembelajaran, meningkatkan kualitas belajar siswa. Ya, benar. Ada yang mau nanya lagi? Sudah. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3. Jadi bagaimana? Udah ada yang mau maju untuk memberikan kesimpulan? Saya Bu. Oh, iya. Boleh ya? Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai kelompok 2 akan membacakan kesimpulan pembelajaran hari ini. Ada 2 pembelajaran hari ini yaitu storyboard dan multimedia interaktif. Yang pertama, storyboard. Storyboard adalah alat visual yang sangat berharga dalam proses karakter. Ia berfungsi sebagai jembatan antara ide abstrak dan realisasi visual. Dengan storyboard kita dapat yang kedua, multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah sebuah bentuk komunikasi yang menggabungkan elemen media seperti teks, gambar, audio, video, dan animasi dalam platform yang memungkinkan pengguna berinteraksi secara aktif. Sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi yang udah sampai sini itu kesimpulan dari 2 materi ini. Hari ini kita cuma 2 belajar ini, jadi Ibu akan memberi tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Yeay, ada PR. Besok juga kita praktek ya, Nek? Ya, Bu. Praktek apa yang udah kalian presentasikan hari ini. Jadi tugasnya buat storyboard tentang media interaktif yang ada di sekolah. Ibu. Ya. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak. Oke, Bu Cindy, gimana kabarnya tadi, Bu? Alhamdulillah sedikit Sedikit tadi Bu ya, karena Bu ya ini ya Bu ya. Oke, baik Bu Vicky. Tadi Bu Vicky sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas ya Bu ya. Saya pun juga sudah melaksanakan observasi Ibu di kelas. Tadi di sini kita lanjut melaksanakan kegiatan yaitu terakhir pasca observasi ya Bu ya. Saya akan menanyakan nih beberapa pertanyaan ya Bu ya. Bisa dimulai Bu? Bisa. Oke, jadi seperti ini Bu percakapan kita. Saya akan menanyakan bagaimana proses yang Ibu jalankan pada saat pelaksanaan observasi di kelas tadi Bu. Tujuan Ibu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, dan kemudian pertanyaan pertama ini tadi ya Bu ya. Bagaimana perasaan Ibu Vicky setelah melakukan pembelajaran di kelas dan ada saya gitu Bu, itu bagaimana perasaan Ibu? Iya, mungkin saya sedikit sama dulu ya, grogi juga karena mungkin belum terbiasa di awasin atau dievaluasi sama. Ya, agak terbiasa gitu. Oke, jadi agak sedikit malu, agak sedikit kayaknya biasa kan kita ngajarnya tidak ada yang mengevaluasi ya gitu Bu ya. Oke, baik Bu. Alhamdulillah ya Bu ya sudah berjalan dengan baik. Tadi juga saya melihat Bu Vicky. Boleh nggak Ibu ceritakan kembali Bu tentang area pengembangan di kelas tadi Bu? Oke, Bu Dina, tentunya saya membuat rancangan pembelajaran dan media pembelajaran. Dan area pengembangannya itu meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk sikap saya ambil melalui proses pembelajaran. Menurut pengetahuan saya menyuruh tadi untuk mengisi LKPD dan nanti ada tugasnya. Dan untuk keterampilan saya tadi meminta peserta didik untuk melakukan praktik begini. Yang pertama konsentrasi dan
berarti pertama-tama harus konsentrasi ya Bu ya, harus jangan bikinnya kemana dia kemana gitu Bu ya. Oke. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, apakah menurut Ibu sudah berhasil atau tidak ini Bu yang Ibu kembangkan di kelas tadi untuk area pengembangannya? Kalau menurut saya sudah berjalan dengan baik pembelajaran yang saya buat, namun masih ada sih beberapa anak ya masih ada kekurangan dalam kelas. Berarti alhamdulillah Bu ya sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah juga. Namun menurut Ibu tadi masih ada sedikit kekurangan ya Bu ya, tidak apa-apa Bu sebenarnya. Nah menurut Ibu kekurangan atau kendala apa yang Ibu hadapi tadi terkait pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas? Ya menurut saya itu Bu Dian, yang masih ada kendala itu yang pertama mungkin peserta didiknya kurang fokus atau kurang peduli, masih kurang aktif dalam belajar tadi. Berarti peserta didiknya kurang aktif gitu ya, terus kurang juga fokus. Mereka itu mengendalikan teman ya Bu ya, susah gitu ya, jadi ngobrol mungkin gitu ya. Terus kalau misalnya bekerja kelompok, sudah mengandalkan teman saja gitu ya Bu ya. Oke baik Bu. Selanjutnya nih, kira-kira apa yang buat itu bisa terjadi seperti itu gitu loh? Mungkin terjadi dalam pembagian kelompok yang berbeda ya mungkin. Dan mungkin saya nanti harus melakukan siswa itu sesuai dengan minat mereka dan bakatnya. Seperti mereka minatnya ke gaya belajarnya seperti apa, terus ada yang gayanya motorik mungkin atau visual atau kinestetik. Nah mungkin kalau saya buat melakukan sesuai gaya belajar mereka akan lebih membuat mereka nyaman dan mereka lebih fokus. Seperti itu ya Bu ya. Jadi untuk yang Ibu lakukan ke depannya, Ibu akan rencana ke depan Ibu itu akan memperbaiki dari sistem pembelajaran gitu ya Bu ya. Oke, jadi baiklah mungkin itu aja ya Bu Piki ya. Semoga nanti rencana yang akan Ibu lakukan ke depan akan terwujud Ibu ya, dan dijalankan proses pembelajarannya akan lebih baik lagi gitu Bu. Oke, terima kasih Bu Piki atas jawabannya juga dan waktunya juga gitu ataupun kesempatan